Dan umat yang layak. We are as a church, we prepare the churches Agar gereja memiliki jemaat yang layak, pelayan yang layak, so that we are prepared the churches that church who are worthy to serve. Untuk itu, setiap kali yang Tuhan beri kesempatan, So each of us that God give us opportunity. Mari kita belajar bersama-sama. So let us learn together or study together. Supaya kita menggenapi visi daripada Gereja Betani Indonesia. So that we are fulfill the mission of the Bethany Church of Indonesia. Bahwa kita harus satu hati. So that we are one heart. Tumbuh bersama. To grow together. Untuk menangkan jiwa. To get more show. Ya, pagi hari ini in this morning, atas anugerah Tuhan, because of the grace of God, saya Bapak Ibu Saudara, I am brothers and sisters in Christ Jesus. Kita boleh menerima kebenaran firman We Tuhan. may receive the word of God. Inilah berkat Tuhan yang luar biasa bagi This is kita. the blessing of the Lord. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Because God work in every kind of situation. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Goodness for each of us. Mari kita buka di dalam Mazmur. Let us open up in the book ayat of Psalm 23. 23. Yang sudah menemukan bisa bangkit berdiri. Yeah, if you find it, I invite you to stand up, please. Ya, kita baca satu perikop ini. We will read this title. Bahwa perikop daripada Lembaga Alkitab Indonesia. The title of the Bible of Indonesia adalah Tuhan Gembalaku yang baik. God is good server. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. If you find it, let us read together. Saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang kedua. Ini berganti 6, kita baca bersama-sama. I will read first and brother and sister read second verse and we will change until to the 6th. Ya, nanti kakak yang juga ayatnya yang kedua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam berbagai kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghidup aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 6 sama-sama, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih, silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you, please sit down. Pagi hari ini kita akan belajar untuk kita mau berjalan dan beserta. Jadi berjalan dan beserta. Judul kita pagi hari ini adalah berjalan dan beserta. Okay, this morning we are going to learn or study about we walk and be with. Perhatian kita fokuskan kepada ayatnya yang keempat. Let us this morning we are focused on the first 4. Ayat keempat, Daud katakan begini. The first 4, David say this. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, even I walk into the valley of shadow, aku tidak takut bahaya. I'm not fear. Sebab Engkau besertaku. Because you are with me. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Your rod and staff guide me. Jadi Bapak Ibu Saudara,
So brothers and sisters in Christ, Di dalam Mazmur 23 ini Daud menggambarkan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik. in Psalm 23, David described that God is our Savior. Sehingga di dalam ayat 4 Daud berkata, "Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku." And the first four say, God be with me because I'm not nor fear. Bahkan Daud melanjutkan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. And David continue to explain that your rod and staff comfort me. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, kalau Tuhan gembala yang baik, kenapa ada lembah kekelaman? Maybe someone or each of us think that why there's darkness in our lives. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini berita baik untuk Bapak Ibu Saudara. So brothers and sisters in Christ Jesus, today we have a good news for us. Tapi kita harus tahu bahwa dunia yang kita hidupi, But we know that the world that we live, kehidupan yang kita jalani ini, the life that we are running, penuh dengan tantangan, full with the challenges, penuh dengan masalah. full with the problems. Ada masalah kesehatan, There's a problem with the health. ada masalah keuangan, There's a problem with the financial. ada masalah keluarga, There's a problem with family. dan begitu banyak masalah yang kita sering hadapi dalam hidup kita. And there's a lot of problems that we have facing in our lives. Dan inilah merupakan lembah kekelaman daripada kehidupan kita. So that this that we call that the darkness of our lives. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah hari bahagia untuk kita. But and again I say that this is that joyful. Hari ini adalah hari yang indah bagi kita. Today is that beautiful day. Karena kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. So that we may hear word of God. Di luar, dalam kehidupan kita, kehidupan di lingkungan, kehidupan di kota kita. The life of in outside the life of the environments. Kehidupan di kota kita adalah kehidupan yang banyak kita mendengar berita buruk. So we may hear a little bit of a situation that we sometimes hear about. Tapi hari ini kita dapat berita baik untuk kita. But this morning we are going to hear good news. Hari ini kabar baik untuk kita. Today is a good news for us. Mari kita perhatikan firman sebaik-baiknya. So let us see word of God be carefully. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada masalah, ada lembah kekelaman, Even brothers and sisters or mothers and father, dalam we are kehidupan facing kita, problems in our lives. di dalam kehidupan kita, In our lives, tetapi kita lihat but we should to see that dan kenyataan dalam kehidupan kita our real life is bahwa sampai hari ini kita masih berjalan. Amin. so that we are still alive, right? Amin. Hari ini kita masih berjalan. I mean, we are still Hari ini kita alive. masih hidup. Today we still alive. Sekalipun lembah kekelaman ada dalam hidup kita, Yeah, even darkness is in our lives. sekalipun lembah kekelaman sering menjadi bagian yang tidak terluputkan dari hidup kita. Yeah, even the darkness is in our lives. Mari kita fokus, kita lihat lagi ke ayat 4 daripada Mazmur 23. So let us turn to look at the chapter 4 from the Psalm. Daud katakan, sekalipun aku berjalan, David said, even I walk. disinilah menggambarkan, mengingatkan kita sebagai gereja Tuhan. This that he described us Bahwa- for as churches. Bahwa gereja Tuhan tidak berhenti.
so that his churches is not stopped, bahwa gereja Tuhan tetap bergerak. so that the churches of God must be moving. Sekalipun ada lembah kekelaman. Even we are in darkness situation. Karena Daud katakan dalam kehidupan Daud, Because David said this is the life of David. dia tetap berjalan. He is still, Sekalipun dia harus menjumpai lembah kekelaman. even he faced that darkness situation. Ayat 4 dan sekali lagi sih saya ingatkan. And again, I will remind on the verse 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Even I walk in the darkness, aku tidak takut bahaya, I'm not afraid, sebab Engkau besertaku. because you are with me. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Your rod and staff comfort me. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. This that one of entrusted, amazing entrusted, Kepercayaan yang melampaui segala akal manusia. entrusted over human sense. Hari-hari ini Tuhan mau gereja Tuhan memiliki karakter seperti itu. So these days we should to become characters of God. Jadi mari kita memiliki karakter, bukan karakter yang biasa-biasa. So it's not a characters of just unusual, but amazing character. Karena kita sudah sering sekali hidup dengan lingkungan yang mengajarkan kita sehingga kita ada dalam satu budaya tradisi tertentu. Because we teach us in the characters of the environment. Sehingga kita bisa mengatakan untuk diri kita bahwa ini sudah nasib saya. So that let us say to ourselves that this that Saya cuma seperti ini. I'm this like this. Saya lahir dari keluarga seperti ini. I was born this like kind of this family. Tapi hari ini kita mau belajar. But today we are learning. Jadi berita baik untuk kita. So this is a good news. Lembah kekelaman ada di hadapan kita, sering menghalangi kita. The darkness sometimes we face in front of us. Satu hal yang perlu kita ingat, One thing that we bahwa kita akan tetap berjalan. so that we are still moving forward. Jadi kita tetap berjalan maju. So that we just keep going, keep walking. Jadi kita tidak tetap berjalan maju. Kita tidak tinggal diam saja. We are not just silent and stay place. Hal yang kedua, kita tidak berhenti untuk tidak berjalan. The second thing is that is not work. Itu yang perlu sekali kita terima pagi hari ini. Is that we received this morning. Bahwa kita tidak berhenti untuk tidak berjalan, tapi kita harus berjalan terus. We are not to stop, but we just keep working. Dan pada titik tertentu kita akan mengerti So that one day we can understand. bahwa lembah kekelaman bukan menjadi hal yang berarti dalam hidup kita. So that the darkness is not meaningful to my life or to our lives. Jadi lembah kekelaman itu sifatnya adalah bersifat sementara. So the darkness is temporary. Jadi Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman memiliki batas. So brothers and sisters, mothers and fathers in Christ Jesus, darkness is limited. Dia mempunyai batas untuk kita ada di sana. It is that limits to go there. Sehingga kita ada di sana dan kita akan menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan. So that we go there and we can tell what's the God doing things for us to others. Karena kita ini adalah orang-orang yang akan menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. So that we are the guy who we tells God's amazing or God's doing good things to others. Karena Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Because David said, even though I walk with the valley shadow, I will not fear. Karena dia percaya gada dan tongkat daripada Allah menjadi bagian yang melindungi dia. Because he trusts that the roads and stuff from the Lord will guide him.
Jadi tongkat daripada gada dan tongkat daripada gembala yang baik adalah untuk melindungi. It's that the rod and staff of the shepherd is to be protect. Jadi Daud percaya bahwa kelengkapan daripada Tuhan, daripada Allah kepada dirinya, kepada kehidupannya, itu akan menjadi satu hiburan bagi dia. So David, he trusts that the rod and staff will protect him from the Lord. Sehingga lembah kekelaman itu tidak akan menjadi hal yang berarti untuk masa depan daripada Daud. So that the darkness is not be meaningful for David's life. Jadi begitu juga saya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. So that me, myself, and brothers and sisters, mother, father in Christ Jesus, God, He doesn't leave us alone to walk with. Karena Dia gembala yang baik akan menyertai. Because He is a good shepherd, He lead or guide us. Kita sebagai domba daripada Dia. We are as a sheep. Dia punya kewajiban menjaga domba. He has a responsibility to protect us. Seberapa kita yang ada hari ini kita tahu How much each of us we know that. bahwa kita dijaga oleh Tuhan. So that we are protected by Him. Bapak Ibu Saudara semua, kita harus yakin bahwa kita dijaga oleh Tuhan. Brothers and sisters in Christ Jesus, we know that we are protected by Him. Jadi kita untuk melangkah ke masa depan, So that when step or we go forward in our future, lembah kekelaman yang kita hadapi bukan hal yang sangat berarti. so the darkness, the situation that we pass is not meaningless for us. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan semua kita, gerejanya yang percaya kepada Dia, berjalan sendiri. So the second one is that His churches is not leave us alone to walk with. Jadi kita tetap berfokus pada Tuhan. So let's still focus on Him. Kita tetap punya hati yang mengasihi Tuhan. So that we still the heart of the love. Karena Bapak Ibu Saudara tetap akan berjalan. So that your brothers and sisters, mother and father, we still go working or keep forward. Sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, Realize or not, agree or not. 2020 ini Tuhan berikan untuk kita adalah 266 hari. In 2020, this year, we have 266. Dan hari ini saya, Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada 292. So right now we have 200. Ya. Dan kita tinggal 74 hari lagi. So we have still 72 days more. Kita tinggal 74 hari lagi. So we have 74 more days. Dan di 74 hari ini pesan saya dari mimbar ini. So in this 72 days, I will my message to you. Saya tidak katakan bahwa lembah kekelaman itu akan pergi daripada kehidupan Bapak Ibu Saudara. So I say that the darkness is not go far away from you. Tapi saya berdoa, saya punya kerinduan untuk Tuhan. But I pray and I have a longing desire. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti akan menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan dalam lembah kekelaman. So that you may share to what's the darkness situation from the Lord to others. Inilah yang Tuhan izinkan kita bisa ada sampai pada hari ini. So this the God's allow us until today. Saya menyadari bahwa banyak sekali kehidupan. Tidak ada kehidupan yang menyenangkan buat Bapak Ibu Saudara. I realized that there's no life that becomes good.
Ada lembah kekelaman dalam hidup Bapak Ibu Saudara. There's a darkness in your life. Bahkan dipenuhi dengan ketakutan. Sometimes full with the fear. Dan disinilah iman kita diuji yang sesungguhnya. So this is that our faith must be tested. Dalam kondisi tertentu ketika ada dalam lembah kekelaman. In some condition you have in darkness situation. Mungkin kita tidak punya waktu untuk berdoa. Maybe we have no time to pray. Tapi kita punya iman untuk percaya. But we have a faith to trust. Disitulah iman mengambil alih kehidupan kita. So that's the faith controls us. Disitulah Allah bekerja lewat iman yang kita imani. God work our faith. Jadi gembala yang baik itu tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri saja. So good servant is not leave us work with ourselves. Karena Daud punya pengalaman. Because David has his experience. Ketika dia berjalan dia tidak takut. When he walked he doesn't fear. Sebab gembalanya menyertai dia. Because his servant guide him. Sekalipun ada lembah kekelaman. Even he walked at the darkness. Lembah kekelaman adalah gambaran daripada tidak ada kehidupan. The darkness is described about there's no life. Lembah kekelaman lingkungan di mana dipenuhi dengan ketakutan. The darkness where the place around him become a fear. Tapi disinilah iman kita sedang diuji. But here our faith must be tested. Jadi saya berharap But I hope Bapak Ibu Saudara bisa tertawa brothers and sisters dalam must kehidupan laugh kita. in our lives. Karena Allah kita menyertai kita. Because our God's with us. Karena selama ini Bapak Ibu Saudara merasa bahwa Bapak Ibu Saudara berjalan sendiri. Maybe you think that these days you walk with yourself. Tapi hari ini Daud memberitahukan rahasianya. But today David tell us his secret. Dia mau berjalan. He walk with. Dan dia percaya gada dan tongkat Allah menyertai dia. He believe that the roads and stuff with him. Bahkan Bapak Ibu Saudara percaya satu saat nanti Even brothers and sisters trust one day Tuhan akan menyediakan hidangan di hadapan lawan Bapak Ibu Saudara. God will prepare meal in front of you. Ini janji Tuhan. This is the promise to the Lord. Daud mengalami. David experienced. Daud percaya Allah yang tidak berubah. David believe in God that He doesn't change. Dan hari ini kita mendengar pesan Tuhan yang tidak berubah juga. And we also hear the message that it doesn't change. Jadi Tuhan yang setia menyertai Daud. The God, the faithful God, be with David. Tuhan juga yang menyertai kita. The same God also be with Sehingga us. Tuhan bisa ada, kita bisa ada sebagaimana adanya. So we are here until today. Jadi Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. So brothers and sisters in Christ Jesus, a good shepherd doesn't leave us alone. Gembala yang baik selalu berjalan bersama dengan kita. The good shepherd always be with us, he walk with us. Dan gembala yang baik siap untuk menolong dan menyelamatkan kita. The good shepherd, he ready for save us, help us and save us. Sekarang pertanyaan, bagaimana pertolongan dan penyelamatan dari Tuhan bisa menjadi bagian kita? This the question is that how God's help come to us. Satu, jawabannya adalah percaya, punya iman. The first one, the answer is just believe. Jadi kita siap untuk ditolong Tuhan, amin. So we are ready to help by God. Jadi inilah yang menjadi jaminan bagi kita. So this is the guarantee for us. Jadi gembala yang baik tidak membiarkan kita jalan sendiri. So good shepherd doesn't leave us alone. Jadi semua persoalan yang kita hadapi, baik itu ringan maupun persoalan yang kita anggap itu berat, semuanya akan diselesaikan. All the problems, even heavy or light, be with us.
bagian kita yang harus yang bisa kita pertahankan adalah kita berjalan maju. So what we have to do is, our part is even the challenge which is to move forward. Kalau hari ini sudah ikut Tuhan, tetap pegang Tuhan. If today we follow Him, just go on. Ingat bahwa lembah kekelaman bersifat sementara. Remember that the darkness is just for a while. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam lembah kekelaman, tapi itu kita melewati. God will never leave us. He just brought us from the kind of situation. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti apa itu lembah kekelaman? So what's the darkness situation is? Yang Bapak Ibu Saudara hadapi. That brothers and sisters you have faced. Saya tidak tahu, kita punya lembah kekelaman pribadi sendiri-sendiri dan bervariasi. So I don't know what the kind of darkness that brothers and sisters are facing right now is the variation of different kind of the darkness. Hari ini kita datang dengan lembah kekelaman juga. Today also we come with the darkness. Dan hari ini kita mengucap syukur. And today also we give thanks. Karena ada lembah kekelaman, kita bisa ada di rumah Tuhan. Because of the darkness, we are in house of God. Tapi Tuhan tidak mau kita berhenti di lembah kekelaman. But He doesn't want us to stop of the darkness. Kita harus melewati lembah kekelaman. We have to pass the darkness. Jadi semua persoalan yang sudah kita hadapi, yang ada dalam hidup kita, so that every kind of the darkness situation that we have faced, yang sudah kita hadapi, jangan, satu pesan hari ini bahwa kita jangan cemas. So that one of the message that do not have worry. Cemas ini apa ini? What's the worry? Bahasa Indonesianya cemas apa? What's the worry in Indonesia? Halo, ya jemaat. Ya, kakak yang istirahat ini. Jemaat, cemas ini apa? Ayo kita aktif sekarang. Tadi sudah dengar. Itu yang Tuhan tidak mau. Kita berdoa. When we pray, kita sudah berdoa. We have prayed. Kita sudah tanam lutut. We kneel down. Kita punya air mata sudah keluar. Our tears come out. Tapi kita belum mendapat apa-apa. But we doesn't get anything. Kita tidak boleh berhenti. We don't have to stop pray. Kita tetap harus berjalan. We have to still walk. Saya paling senang di dalam Alkitab cerita tentang Yakub. I really like it in the Bible about Jacob. Di mana dia ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan. Where he met with the angels of God. Dan pergolakan yang terjadi dengan malaikat Tuhan. He has a fight with God. Ya, pergolakan yang terjadi dengan malaikat Tuhan. Yakub harus mengalami cedera pada pangkal paha. So he has broken with his. Betul tidak ya? Yakub apa? Yakub ya. Ya. Yakub yang mengalami cedera pada pangkal paha. So he has an accident. Tapi apa komitmen daripada Yakub? So what's the commitment of Jacob? Mungkin sekilas kita bisa melihat hal itu, bahwa Yakub ada dalam lembah kekelaman, mengalami masalah. So we see that Jacob, he was injured, he has an accident, he has a face problem. Tapi apa yang menjadi komitmen daripada dia? But what is commitment from Jacob? Dia katakan bahwa sebelum engkau memberkati saya tidak akan melepas engkau. Before you bless me, I am not. Jadi banyak di antara kita Tuhan belum waktunya untuk memberkati kita, sudah melepaskan Tuhan. So sometimes each of us, before He blessed us, we lost it. Jadi mari, ini waktu yang tepat untuk kita
So let us, this is a good time for us. Seperti apa lembah kekelaman yang Bapak Ibu Saudara hadapi? So what's kind of the darkness that brothers and sisters face right now? Kita tidak perlu takut dan cemas. We are not worried and worried. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Even we walked ingat bahwa Ingat bahwa tidak selamanya kita harus ada di sana. we Amin. remember that it's not forever we are there or at the situation. Sekali lagi bahwa tidak selamanya kita harus ada di dalam lembah kekelaman. And again, we are not in the darkness situation anymore. Mari kita mulai belajar melepaskan diri daripada ikatan yang mengikat kita. So we are trying to release the bind. Karena Alkitab sangat melarang kita untuk merasa rendah diri. So the Bible tells us, teach us to be humble ourselves. Ayatnya katakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. The scripture said, you don't feel that you are young, so young. Jadi mari kita tetap melangkah. So let us go forward to start. Jadi sekali lagi, And again, bahwa tidak selamanya kita harus ada di lembah kekelaman. we are not in darkness situation anymore. Kita hanya berjalan melewati lembah kekelaman. We just go to past. Itu prinsip kerja yang benar. That's the right principle. Tapi kadang kita memegang prinsip kerja Allah yang keliru, bahwa Allah menempatkan kita di lembah kekelaman. But sometimes we have a wrong perception of wrong principle. Allah tidak pernah meninggalkan kita di lembah kekelaman, tapi Allah mau berjalan dengan kita dalam lembah kekelaman itu. God, He doesn't leave us to work with the darkness, but He wants us that He took us and He goes with us. Yunus pernah hidup dalam kegelapan, dalam perut ikan. Jonah, he ever lived in darkness. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada bahaya yang dapat mengancam kita. So brothers and sisters, there's no dangers to attack us. Inilah iman. This is the faith. Tidak ada bahaya yang akan mengancam kita. There's no dangers to attack us. Tuhan membutuhkan iman kita untuk percaya. God needs our faith to trust. Percaya Dia sebagai gembala yang baik. Trust Him as a good servant. Akan berjalan bersama dengan kita melewati lembah To walk kekelaman. with us through the darkness. Sekarang ini merupakan kesempatan bagi kita. So now this good opportunity for us. Tepat di hari ke-292 ini, Is that 292 days. Jadi sekarang hari ini kita katakan pada Tuhan. So today we say to God. Selama ini kita sering bersandar pada doa orang-orang tertentu. So maybe today we lay on someone's. Dan ini budaya yang mengajarkan kita. So this is the culture that Untuk bergantung pada doa orang. to overhang with another prayers. Itu tidak salah. It's not mistake. Tapi kita juga harus punya hubungan dengan Tuhan. But we also have a good relationship with Him. Hari ini merupakan kesempatan untuk kita. Today is a good Kita mau katakan sendiri pada opportunity for Tuhan. us. But we say to the Lord. Bahkan Tuhan akan menjamin iman kita. So God will guarantee our faith. Dan saya berdoa Tuhan taruh komitmen di dalam hati Bapak Ibu Saudara. So I will pray that God will give you the promise. Untuk berdiri di dunia ini yang di dalam lembah kekelaman ini juga.
so that you stand in this darkness, dan berkata bahwa masalahku akan berakhir. so that you say that my problem is going end. Karena tangan gembala akan menuntun saya Because the hands of the servant will guide me untuk melewati lembah kekelaman ini to through the darkness sampai saya akan melihat sinar terang Kristus. until I will see the bright of light. Hari ini kita mau apa? So what we are going to do today? Hari ini tantangan dari Tuhan kita yang sangat luar biasa, yang besar. So today is a big challenges from Lord. Karena Tuhan, prinsip kerja daripada Tuhan kita. Because the principle of the Lord Christ. Prinsip kerja adalah ketika kita mendengar. Work principle is when we hear. Ketika kita mendengar, kita percaya. When we hear and we believe. Dan Tuhan mau hari ini. So He wants us today. Kita mau melakukan. We want to do. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? What we are going to do today adalah kita berdiri di hadapan Tuhan. Is that we stand before Him. Dan kita berkata bahwa masalahku akan selesai. And say that my problem will finish. Karena gada dan tongkatmu itu yang akan menghibur aku. Because your rod and staff. Saya akan berjumpa dengan gada dan tongkat daripada Tuhan. I will meet with the rod and staff from the Lord. Ketika saya berjumpa dengan gada dan tongkat daripada Allah, disitulah saya keluar daripada lembah kekelaman. When I meet the rod and staff, that's I go out from the darkness. Dan bagian yang daripada Tuhan adalah Tuhan menyediakan sinar terangnya untuk kita. And God's part is that He prepared for us the light, a bright light of the Lord. Dan akhirnya kita tidak hidup lagi dalam kegelapan, tapi kita akan hidup dalam terangnya Kristus. So that we are not live with the darkness anymore, but Jadi Bapak Ibu Saudara, we live in the bright light of the Lord. Jadi Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman itu adalah satu adegan dalam episode kita, dalam kehidupan kita. So brothers and sisters, the darkness is one of the skein in our lives. Lembah kekelaman kita sedang memerankan sebagai seorang aktor atau artis dalam kehidupan kita. The darkness the one of the act in our life. Karena Allah punya rancangan. Because God has the plan. Di dalam Alkitab ada saksi-saksi iman. In the Bible, there's a witness of the faith. Jadi saksi-saksi iman itu mereka sebagai bintang filmnya Allah. The witness is the movie star of the Lord. Jadi mereka bisa menceritakan so that they may tell perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan mereka ketika mereka dalam lembah kekelaman. That's the amazing that when they are in the darkness. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya, itu nanti baca atau lihat di dalam, di mana itu? Ayo, saksi-saksi iman. Tidak apa-apa kakak. Di nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba di saksi-saksi iman. Ibrani 11. Itu beritu kalau itu bintang-bintang filmnya Allah. That's the movie star Lord. Kita Allah sedang mempersiapkan untuk menjadi artisnya Dia. Now He prepare us to be the artist of Lord. Untuk satu episode boleh terjadi dalam kehidupan kita. So that one episode that happened. Untuk langkah episode penyelamatan. To episode the save. Jadi Tuhan akan membawa kita. So He will bring us untuk melewati lembah kekelaman bersama dengan Dia. To throw the darkness with Him. Jadi kita lihat bahwa di dalam ayat 4 ini daripada Mazmur. So that we may turn to the Psalm
verse 4. Jadi Daud tidak katakan bahwa tidak ada lembah kekelaman, tapi lembah kekelaman ada. David doesn't say there's a darkness, but believe that there's a darkness. Dia setuju bahwa dia sedang berjalan dalam lembah kekelaman. He agreed that he walked with darkness. Ini hal yang penting bagi kita. This is the most important for us. Karena kadang kita menolak akan lembah kekelaman dalam hidup kita. Sometimes we rejected the darkness. Tapi hari ini kita belajar Daud katakan bahwa sekalipun aku harus berjalan. But today we learned that even though we are in the darkness, Setuju mau atau tidak, tetap aku akan berjalan dalam lembah kekelaman. we agree or not, we just walk with darkness. Kita semua tidak mau lembah kekelaman. Kadang kita menolak lembah kekelaman. Each of us, we don't like to walk with the darkness. Tapi pagi hari ini lembah kekelaman merupakan sarana untuk Allah bekerja bagi kita. The darkness is the one kind of that God used that to be walked with. Karena selama ini kita diajarkan bahwa lembah kekelaman itu adalah tidak ada kehidupan. Now we believe that the darkness is there's no life. Karena selama ini diajarkan, diberikan kita pemahaman kebenaran-kebenaran oleh dunia ini bahwa lembah kekelaman adalah situasi ketakutan. Which is we in these days which people teach us that Ketakutan. the darkness is about fear. Tetapi gada dan tongkat akan menjadi hiburan bagi But kita. rod and staff Jadi will mari. be comfort us. Jadi Bapak Ibu Saudara, lembah kekelaman itu adalah satu adegan episode. Sekali lagi saya ingatkan, satu adegan episode untuk kita. The darkness, I just remember that the darkness is the one of the scan to throw. Siapa yang sudah paling banyak melakukan adegan episode demi episode dalam lembah kekelaman? Who is the work with the scan of episode step by step? Itu dia punya pengalaman lebih daripada yang lain. Is that he is a more experienced from others. Dan di saat seperti itulah engkau mulai melihat bahwa ada Tuhan itu ada. From that you remember that. Dan hari ini mulai bercerita tentang Tuhan itu ada. So from now you start to tell that there's a God. Jadi mulai bercerita tentang Tuhan itu ada. So that start to tell that God's there. Daud tidak menceritakan lembah kekelaman yang begitu kejam. David, he doesn't tell about the bad kind of bad darkness. Daud tidak menceritakan lembah kekelaman yang begitu sulit. David doesn't tell about the difficult darkness. Tapi Daud menceritakan Allahnya yang luar biasa di dalam lembah kekelaman. But he tells about God, amazing God in the darkness. Banyak sekali pengalaman-pengalaman rohani di dalam Alkitab yang boleh menjadi inspirasi bagi kita. A lot of scripture at the Bible's amazing experience tell us. Ada 3 remaja SMA. There are 3 senior high school students. Pernah jumpa dengan 3 anak SMA di Alkitab? Do you find there are 3 students, senior high school students? Ada? Halo, ada yang pernah baca? You ever read it? Saya punya Alkitab ada. Anak SMA 3 orang. Mereka menceritakan perbuatan Tuhan. I ever found at the Bible. SMA. S. Sadrak, M. Mesak, A. 3 anak SMA. Sadrak, Mesak, Abednego. I found
The three students are Meshach, Abednego, Sadrak, Meshach, and Abednego. Mereka episode mereka permainkan di mana? Mereka syuting di mana? Di dalam What's the place that they shot? Di dalam api. In the fire. Mereka peran adegan dalam hidup mereka main syutingnya di api. They start movies or film at the fire. Ya, jadi lawan mereka datang bertanya. So this officer came and asked Pada ketiga pemuda SMA ini. As those three students, masih hidupkah kamu? are you alive? Jadi disitulah mereka menceritakan perbuatan Tuhan dalam lembah kekelaman. So that kind of darkness situation, they tell God and mission. Jadi hari ini anugerah Tuhan. Today the grace of God. Bukan saja kita mendengar untuk iman kita timbul. It's not just hear our faith to tentang kebenaran firman Tuhan, about the truth, tetapi kita juga menerima tubuh dan darah Yesus. but we also receive Tubuh dan darah Yesus sebagai lambang persekutuan. Jesus Christ as the symbol of the fellowship. Untuk itu seberapa kita percaya So